Kali ini kita akan mendengarkan cerita cewek manis dari Aceh. Panggil saja Kak Cut. Dia lahir dan kuliah di ujung Sumatera, tapi bisa bekerja di perusahaan BUMN di Jakarta. Mungkin kalian pikir dia itu pinter, bisa jawab soal sambil nutup mata, rajin datang ke sekolah saat hujan badai, selalu pulang ke rumah sebelum maghrib. Kenyataannya, dia pernah ikut tes pertukaran pemuda 4 kali, gagal semuanya. Kirim lamaran kerja habis lulus, ditolak semua. Apply beasiswa S2, ditolak semua. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan usaha keluarga jualan nasi walau jurusannya berbeda. Tak ada yang salah dengan berdagang, justru banyak yang kaya dari situ. Rasulullah pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang, Utsman juga pedagang. Tapi kali ini kita cerita tentang orang yang ingin berkarir. Bagi kalian yang merasa biasa aja, kami persembahkan podcast berdebar, cara dapat kerja. Oke, jadi yang pertama langsung aja kan nih Kak. Kami pengen tahu nih, PT Antam UBPP Logam Mulia itu sebenarnya perusahaan gimana sih? Oke, sebelumnya terima kasih Furkan atas kesempatannya udah diajak gabung nih di podcastnya online berdebar ya. Nah, jadi PT Antam ini salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia. Biasanya ada bauksit, ada nikel, tapi yang paling biasa kita kenal itu emas, gitu ya. Aku udah bekerja di PT Antam itu udah masuk 2 tahun. Tadi PT Antam UBPP Logam Mulia itu salah satu unit dari PT Antamnya. Nah, jadi aku kerjanya di unit PT Antam UBPP Logam Mulia di Pulau Gadung, Jakarta. Jadi kalian bisa nih ya, misalnya nih Furkan atau teman-teman mau beli emas nih ke Jakarta, nah bisa tuh mampir di Logam Mulia gitu. Ntar pasti aku bantuin. Nah, kayak bisa langsung aja kita masuk nih. Soalnya kan ada mention juga kalau kakak kan dari kampus Unsyah kan di Banda Aceh, kemudian bisa bekerja di Jakarta. Kita pengen juga nanti teman-teman yang lain yang di daerah tuh punya keyakinan bisa kerja di kota-kota besar ya gitu kan. Kita pengen tahu nih cerita kakak habis lulus kuliah kan sempat jualan nasi gitu kan sambilan cari kerja. Mungkin bisa diceritain dari situ dulu Kak, gimana perasaan segala macam. Waktu itu aku kuliah dari 2013, aku angkatan 2013, lulusnya itu tahun 2018, 5 tahun ya. Nah, jadi setelah lulus itu, sebelum lulus itu aku udah ada bisnis keluarga sebenarnya. Nah, jadi waktu itu kita jualan ayam geprek di Ule Karing tuh, kalau misalnya mungkin tahu ya, namanya ayam geprek Donya. Nah, jadi waktu itu awalnya itu di tahun 2017, awal-awalnya 2017. Kemudian kita lanjut terus sampai aku lulus kuliah gitu. Jadi waktu aku lulus kuliah itu baru tuh fokus di situ ngebantuin keluarga gitu. Jadi waktu itu juga sempat aku ngehandle sendiri, bukan sendiri sih sebenarnya, maksudnya waktu itu sebenarnya aku sama abangku gitu. Tapi waktu itu dia keterima gitu kerja, akhirnya aku yang handle gitu sama orang tua. Jadi kami jualan itu dari tahun 2017 sampai 2019, 2 tahun. Nah, kenapa waktu itu berhenti? Karena udah ngerasa gimana ya, kayaknya kepengen, memang anaknya itu bukan bukan jiwa bisnis gitu ya atau apa gitu. Jadi kayak kepengen karir gitu. Udah akhirnya ngomong sama orang tua, gimana ya kalau misalnya kepengen lanjut karir nih, terus kepengen S2 waktu itu. Bener-bener kepengen S2, kepengen beasiswa. Tapi kan karena jualan gitu nggak bisa juga ditinggalin waktu itu. Akhirnya orang tua ngerasa ya mungkin karena gak ada abang juga nih waktu itu, dan orang tua juga
mungkin kurang sanggup ya kalau ngurus hanya berdua. Waktu itu juga soalnya sudah ada toko di Ule Karing, tuh ada beberapa karyawan juga, jadi mungkin ngerasa kayaknya nggak sanggup kalau misalnya nggak ada anak-anak gitu. Ya udah, akhirnya tutup tokonya. Dari situ aku mulai berjuang lagi mencari beasiswa S2, terus juga daftar kerja di mana-mana tuh. Waktu itu kan kalau job seeker tuh rasanya ya udah yang mana aja deh gitu, yang penting kerja gitu. Itu kan masih gitu mikirnya. Itu cari S2 kenapa Kak? Karena bingung juga mau kemana gitu, ya udah S2 aja gitu. Sebenarnya kalau S2 itu udah lama sih Furkan, dari sebelum lulus tuh udah pengen nih S2, kepengen gitu. Memang sebenarnya impian awal aku ya, impian pertama aku tuh kepengen S2 di luar negeri gitu. Tapi udah tes, apapun udah aku tes. Aku udah tes AAS, Australian itu, Australian Award Scholarship, terus Chevening, terus apa lagi ya, Monbuka Gakusho. Udah semua udah aku cobain gitu, tapi ya gagal semua. Gitu. Kan sempat gagal di beasiswa kayak gitu kan, dan kakak pasti udah apply di beberapa tempat kerja juga gagal gitu kan. Nah, apa bisa yang bikin kakak tuh ya tetap survive lah, pengen apply terus, nggak mau ya udahlah lanjut bisnis aja sama orang tua kayak gitu? Iya. Nah, jadi sebenarnya gimana ya? Iya, aku tuh udah sering sekali gagal ya di beasiswa gitu. Waktu itu juga sebenarnya aku pernah ikut pertukaran pemuda antar negara, tahu nggak, Furkan? PPAN. Ya. Nah, aku tuh udah ikut 4 kali kayaknya. 4 kali, dan itu gagal semua. PPAN itu udah kayak one step closer gitu. Aku pernah peringkat 2, itu udah pernah peringkat 3, pernah peringkat 2, yang nggak pernah tuh peringkat 1 gitu. Nah, jadi gagal nih, pasti kan dihibur sama orang tua, dikasih motivasi gitu. Ya udahlah, kalau memang, pokoknya intinya tuh kalau memang enggak lulus ya udah, berarti memang bukan rezekinya aja gitu buat kita. Pasti gimana pun Allah itu udah mengatur kan rezeki kita gimana gitu. Itu aja sih yang aku pegang, Furkan. Ngerasa ya udah, mungkin kalau rezeki yang ada di sini ya udah di tempat lain gitu. Mungkin juga Allah tahu mungkin ya kayak batasan aku gimana gitu. Mungkin kalau misalnya aku lulus nih beasiswa S2 ke luar negeri, mungkin ya aku mungkin bakal gak survive di sana atau gimana, atau mungkin ntar waktu kuliahnya aku nggak bisa atau apa gitu, kita kan nggak tahu. Mungkin itu sih yang aku pegang, Furkan. Proses seleksinya gimana? Mungkin ada adik letting kakak yang pengen ke Antam juga bisa kan, dan dari daerah lain juga. Awalnya yang aku ceritain tadi berkas. Nah itu ya berkas, pasti teman-teman juga atau Furkan pasti itu sangat sering gitu ya untuk memperbaiki CV gitu. Nah, jadi aku saranin dari sekarang itu CV-nya dibagusin, diperbaharui. Kalau misalnya ada perubahan ya, ada perkembangan gitu, langsung tuh diperbaruin CV-nya. Terus juga alhamdulillah berkasnya sesuai. Terus juga aku kasih ini juga saran gitu. Nah, jadi waktu itu yang aku ceritain tadi, ada beberapa posisi untuk yang kita mau lamar kan. Nah, jadi itu kita lihat juga kalau misalnya ada posisi yang minta pengalaman, tapi sedangkan kita nggak ada pengalaman gitu, itu jangan coba-coba jangan coba-coba di apply gitu. Maksudnya gimana ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kalau misalnya kayak gitu, ntar yang orang rekruternya itu pasti dia ngelihat, oh ini nggak ada pengalaman, itu ya udah langsung nggak diperiksa lagi gitu. Mau CV-nya sebagus apapun, mau gimana pun, kalau misalnya nggak ada pengalaman, sedangkan yang diminta itu pengalaman, pasti nggak akan lulus gitu ya. Soalnya itu ada teman-teman aku, jadi
mereka mendaftarnya itu posisi yang meminta pengalaman. Jadi ya udah nggak lulus gitu akhirnya. Nah itu salah satu saran juga dari aku ya. Jadi hati-hati juga ngelihat kualifikasi gitu. Oke, akhirnya ya udah, alhamdulillah berkasnya aman. Akhirnya aku lanjut ke online. Waktu itu pertanyaannya apa ya, seputar umum sih, umum. Ada kayak tentang kontrak gitu. Jadi sebenarnya tergantung posisi juga sih, sebenarnya posisi yang kita apply apa. Jadi kita lihat, kita pelajarin dulu posisi kita itu sebenarnya bagaimana pekerjaannya gitu. Kemudian alhamdulillah selesai, lulus online, kemudian lanjut ke psikotes. Nah, psikotes itu aku di Banda Aceh kebetulan. Jadi sesuai domisili waktu itu. Ya udah akhirnya alhamdulillah lulus juga untuk psikotes. Nah, untuk psikotes juga aku saranin gimana ya, kalau sebenarnya kalau psikotes itu yang penting kalian jaga badan gitu ya, jaga mental juga gitu. Jangan capek untuk waktu ngetesnya karena cukup menguras energi ya untuk psikotes itu waktu waktu itu. Abis psikotes alhamdulillah lulus, akhirnya lanjut ke wawancara. Wawancaranya online juga. Waktu itu wawancaranya langsung tuh sama manajernya, sama pokoknya petinggi-petinggi di sana gitu. Wawancaranya agak panjang sih ceritanya, mungkin kan ada cerita-cerita lucu, cuman kayaknya waktunya kurang banyak nih bukan. Kayak lanjut dulu ya. Oke, setelah wawancara akhirnya aku lulus juga alhamdulillah. Setelah banyaknya kebodohan yang aku lakukan di wawancara itu, lulus juga alhamdulillah gitu ya. Akhirnya medical check up dan TOEIC. Nah, jadi aku TOEIC-nya itu di Medan. Dapat itu di Medan karena di Banda Aceh nggak ada TOEIC waktu itu. Jadi aku disuruh ke Medan, TOEIC-nya di Medan, dan medical check up-nya itu sehari setelahnya di Banda Aceh. Jadi aku TOEIC ke Medan, langsung pulang tuh. Pergi malam dari Banda Aceh, nyampe Medan, kan 12 jam tuh. Nyampe Medan, TOEIC, akhirnya setelah TOEIC selesai pulang ke Banda Aceh. Paginya langsung medical check up gitu. Nah, jadi waktu itu juga sebenarnya nih ada cerita juga sedikit, bulan apa ya? Bulan April ya kayaknya. Bulan April atau Juni gitu ya, aku lupa. Intinya waktu itu aku ada jeda tuh. Dari bulan Juni aku udah wawancara, aku udah MCU, udah semuanya udah selesai proses rekrutmennya, tapi di ghosting tuh sama PT Antamnya. Jadi waktu itu udah berapa bulan ya? Sampai bulan 12 tuh nggak ada pengumuman sama sekali, nggak ada pemberitahuan sama sekali gitu. Nah jadi ya udah dari bulan Juni sampai Desember itu ngapain gitu kan. Jadi ya udah akhirnya karena pikir kayaknya ini nggak lulus gitu, kayaknya nggak lulus udah selama ini masa nggak ada pemberitahuan apa gitu. Ya akhirnya waktu itu bulan 12, aku ingat bulan 12 ada salah satu beasiswa DAAD ya? Iya, DAAD in Jerman. Tapi aku nggak daftar sih waktu itu yang DAAD itu, cuman aku tahu aja. Nah, jadi waktu itu aku ngerasa down gitu ya. Waktu itu ada adik angkatan aku. Nah, jadi adik angkatan aku ini keterima gitu beasiswa S2 di Jerman, DAAD ini. Nah, jadi di situ aku ngerasa ya Allah gitu, gimana ya rasanya kok memang selama ini tuh aku terus dapat kabar bahagia gitu, kabar bahagia tapi dari teman-teman aku gitu. Nah, jadi di situ aku yang bener-bener ya Allah, aku kapan ya gitu, aku kapan gitu. Kok rasanya aku tuh udah berjuang. Itu di situ ya sempat ini sih Furkan, sempat yang rasanya udah mau nyerah gitu. Pokoknya tuh udah, ini jujur ya, waktu itu udah nangis, udah nggak tahu mau ngapain gitu.
kayak beasiswa nggak lulus. Terus juga waktu itu kerja kan ada rekrutmen kan ada beberapa ya waktu itu, banyak sih. Nah itu semuanya nggak lulus gitu, pokoknya udah gitu udah nggak tahu bilang lagi. Nah akhirnya besoknya tiba-tiba tuh ditelepon sama Antam. Terus saya, ya Allah ternyata ini jawabannya gitu. Ternyata yang udah kita nangisin kemarin-kemarin, yang udah kita keluhkan kemarin-kemarin, besoknya ternyata rezekinya itu. Tuh, telepon, ditanyain apakah masih berminat untuk menerima offering dari kami gitu katanya. Karena kan udah lama tuh dari bulan Juni sampai Desember kan gitu. Makanya mereka memastikan apakah masih berminat atau tidak gitu. Ya udah akhirnya menerima offeringnya gitu kan. Jadi mungkin Allah melihat mungkin aku lebih cocok untuk berkarir gitu daripada melanjutkan studi gitu ya. Ya prosesnya mungkin ya tidak kita prediksi juga kayak ketika mungkin di beberapa tahap kakak juga merasa nih kayak ada bakal gagal nih, kayak di interview mungkin apa keanehan yang kakak lakukan ya kan, yang kakak nggak mention itu, ya mungkin kakak merasa udah nggak akan lulus ya itu. Cuman pada akhirnya diluluskan juga oleh oleh orang tim di sana ya. Mungkin sama yang bisa saya ambil ya, kita berusaha aja dulu, kita coba apply terus, langsung lanjut coba ikutin aja terus seleksinya. Kita nggak tahu rezeki kita kemana kan, yang kakak cerita tadi tiba-tiba kak jadi procurement officer. Memang rencana Allah itu nggak kita tahu ya kan. Yang wawancara itu juga sebenarnya aku udah ngerasa ini kayaknya nggak lulus nih gitu. Udah jawabannya itu benar-benar bodoh gitu Furkan. Udah yang kayaknya manajernya tuh ngeliat aku, pasti ya ini jawab apa gitu, nggak jelas gitu. Tapi alhamdulillah kalau memang udah rezekinya pasti ya nggak bakal tertukar. Kemudian untuk job desk recruitment officer, karena masih asing juga sih di telinga aku kak, itu kerjaan ngapain ya? Nah jadi job desknya itu secara sederhananya seperti ini. Misalnya di perusahaan bagian manufakturnya nih misalnya memerlukan suatu mesin A nih misalnya. Nah jadi si pengguna atau kita menyebutnya sebagai user. Nah jadi user ini meminta meminta barang tersebut gitu. Nah jadi melalui pengadaan, melalui procurement gitu. Nah jadi kami sebagai procurement menjadi sebagai jembatan antara user dan vendor tuh kan. Nah jadi tugas kami juga mencari vendor-vendor yang mungkin berpotensi, siapa aja nih yang bisa mensuplai barang yang sesuai diminta oleh usernya gitu. Jadi ada spesifikasinya, mungkin mesin A itu harus seperti ini gitu. Nah jadi itu juga tugas procurement untuk mencari siapa saja vendor yang bisa mensuplai barang tersebut. Nah kalau sudah kita temukan beberapa vendornya, nanti kita lanjut, kita cek barangnya apakah sesuai atau tidak. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan barang yang sudah sesuai, dan kita juga sudah mendapatkan salah satu vendor nih, misalnya yang paling harganya, yang menurut kita paling murah harganya gitu, kita negosiasi. Sudah selesai negosiasi, kita deal, harganya udah selesai, barangnya dikirim ke kantor. Oke. Kak, untuk requirement-nya ya, requirement-nya untuk bisa di posisi ini jurusannya apa kak ya? Kebetulan waktu itu aku tesnya itu di Aceh ya. Waktu itu awalnya itu online. Tes awal itu online, setelah online tesnya itu di Aceh. Dan waktu itu yang diminta kebetulan teknik industri gitu. Jadi waktu itu ada beberapa posisi. Nah jadi karena aku kebetulan kuliahnya lulusan teknik industri di Unsiah, jadi waktu itu memilihnya sesuai yang sesuai posisi gitu, sesuai yang dibutuhkan. Misalnya posisi waktu itu posisinya aku kontrak vendor manajemen sebenarnya,
aku mendaftar di kontrak vendor manajemen, dan yang dibutuhkan itu teknik industri gitu kan. Tapi di posisi-posisi lain itu ada teknik-teknik yang lain gitu. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita mau mendaftar bekerja gitu, paling awal yang kita lihat itu kan kualifikasinya apa gitu ya, yang kita lihat apa. Jadi yang kebetulan yang cocok dengan jurusan aku waktu itu teknik industri, yaitu ya di kontrak vendor manajemen gitu. Tapi sebenarnya untuk pekerjaannya ya, kalau pekerjaannya itu sebenarnya nggak mesti teknik industri juga sih. Bisa sih sebenarnya dari jurusan mana aja ya. Tapi memang kalau misalnya dari kualifikasinya yang diminta teknik industri gitu waktu itu. Kalau kerja tuh seperti yang kakak bayangkan di kuliah nggak ya? Apakah semengerikan itu gitu atau justru lebih enak gitu? Oke. Kalau kerja ya, tuh alhamdulillahnya ya, tau memang rezeki gitu. Jadi waktu itu aku daftarnya kan sebagai kontrak vendor manajemen. Nah, waktu di offering, ditawarin kerja, posisi aku berubah jadi procurement officer gitu. Nah, jadi kebetulan, sangat-sangat kebetulan, procurement ini udah sangat familiar di keluarga aku, khususnya ayah aku. Nah, jadi ayah aku itu dulu kerjanya itu sebagai procurement juga. Jadi itu benar-benar related gitu kan. Jadi di situ udah nanyain ke ayah. Jadi dulu ayah kerjanya gimana sih, ngapain gitu. Jadi waktu itu juga kebetulan juga waktu SMA ayah masih kerja. Nah, aku juga pernah ngebantuin ayah kerja gitu. Ayah kan kadang bawa pulang kerjaannya ke rumah. Terus saya cerita ini nanti kayak gini gitu, pakai Excel sih waktu itu. Pakai Excel, jadi ngerekap pengadaan, terus ngelihat dokumen-dokumennya vendor gitu. Jadi tuh nggak tahu ya rasanya, ya Allah, dikasihnya tuh kayak gini ya, maksudnya. Jadi aku tuh udah tahu pekerjaannya itu kayak mana gitu, dan aku udah tahu ada motivasi juga dari ayah juga ngasih tahu kerjaannya gimana gitu. Jadi waktu aku kerja, aku udah tahu sebagian besarnya tuh seperti apa gitu. Jadi alhamdulillahnya kayak job desk-nya yang kayak aku jelasin tadi awal-awal, itu aku udah familiar gitu dari sebelum waktu itu masuk ke kantornya bekerja. Sebelum diajarin, aku udah tahu, oh ya ini kayak yang ayah saya ajarin gitu waktu itu, kayak perkenalan kan. Nah, jadi alhamdulillah selama ini aku enjoy. Thank you nih ceritanya ya. Ya itulah nggak enaknya ke online kan. Kalau online ada limit waktunya. Makanya kalau pas di sana gitu ya, bisa ke studio kalian ya, ada studionya ya di sana ya. Keren nih udah. Alhamdulillah ada studionya sekarang kita ya. Oke. Makasih nih Kak Cut udah sharing-sharing ceritanya, dan mudah-mudahan ini jadi motivasi juga untuk kita teman-teman yang pengen untuk kerja di luar kota ya. Walaupun kita mungkin bukan berada di kota metropolitan ya itu, dan kuliahnya mungkin bukan di top universities lah di Indonesia. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nge-reach kakak nih, pengen tanya-tanya, apalagi mungkin anak teknik di kampus manapun, Instagram aja boleh. Di Instagram aja, karena kayak kalau LinkedIn aku juga boleh. Pokoknya aku selalu pakai nama asli Cut Masyitah Maidini atau CM Maidini gitu. Pasti itu aja. Ini aku. Nama yang aku pakai. Oke, sip. Makasih Kak ya. Yap, di Instagram. Nanti aku bakalan taruh di deskripsi. Semoga sukses dengan karirnya, dan mungkin ada kesempatan nanti mungkin untuk menunjang karir, lanjut S2, who knows kan? Kita nggak tahu juga. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.